Ya, ini adalah film yang syutingnya sekitaran akhir tahun lalu. Terus tawarannya datang dan menarik ya ketika itu dan saat sinopsisnya sih menarik. Sinopsis sama karakternya pas dilihat sinopsisnya seorang pemuda tampan garing-garing bohong-bohong kalau itu nggak seorang pemuda yang merasakan tekanan dalam hidup dan ingin mencoba bunuh diri. Waduh, karena jarang sekali peran-peran serupa datang ke gue dan apa nih pas gue baca lagi, wah kok seru ya. Dari ceritanya adalah tema di luar kebiasaan aja, bukan hal baru tapi maksudnya di luar kebiasaan dan kok menarik ya gitu. Dan seneng kan kalau di negeri ini tuh temanya udah mulai variatif gitu, nggak melulu itu aja. Jadi gue nggak tanpa pertimbangan panjang, jadi gue ambilnya kali ya. Terus pas tahu komposisi pemain, sutradara, ini juga bukan kerja pertama kali sama Mas Erwin sebagai direktur ya, tapi kerja pertama kali buat Falcon. Sama ngelihat Hanggini pertama kali kenal dan Marsha Timothy dulu temen yang dia dulu kita curhat-curhatan lah itu waktu muda karena jodoh tuh masih abu-abu sekali ya. Jodoh tuh kalau jodoh dia kan terang selalu ya, sedangkan jodoh gue tuh masih gelap gitu, belum kelihatan. Jadi ketemu lagi tuh menyenangkan sekali gitu. Jadi mungkin ini adalah film yang paling tepat dengan komposisi pemain yang gue bilang paling menyenangkan untuk ada di sebuah proyek film. Teman-teman seperti apa yang ingin gue berada di sekelilingnya, teman-teman seperti ada di sini, Doni Damara dan Hanggini dan Marsha Timothy. Relate nggak sih ini kan Nah, mudah-mudahan enggak ya. Sebenarnya relate-nya tuh bukan bunuh dirinya. Semua orang kan pernah ada masa terpuruk ya, ada lowest point di mana kita ngerasa nggak berharga lah dengan apa pencapaian kita gitu. Kayak nggak mampu ngadepin hidup ini, kayak ngejalanin masa depan tuh gimana ya gitu. Dan ada keterpurukan, ada sih masa-masa keterpurukan gue. Tapi untungnya gue memilih untuk takut ya bunuh diri, dan mudah-mudahan teman-teman juga jangan ada ya gitu, jangan ada yang karena kan biar gimana bunuh diri ini itu satu hal yang oke lah, let's say ada satu orang bunuh diri misalnya, tapi keluarga dan teman-teman yang tahu itu kan menimbulkan trauma baru ya bagi mereka gitu, menimbulkan trauma baru bagi orang yang ditinggalkan. Jadi ini adalah tragedi yang sangat-sangat mengenaskan setiap ada kasus bunuh diri dimanapun, dan film ini tuh bukan mau mencoba ngajak orang, enggak. Film ini tuh adalah pengennya sih sebenarnya kalau menurut gue gitu, dimana kita jangan pernah meremehkan kondisi mental seseorang apapun itu gitu. Karena kan sekarang udah mulai nih generasi anak zaman sekarang nih gitu, dikit-dikit mentalnya ini loh, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu. Sekarang tenaga ahli semakin banyak. Kalau memang mengalami masalah yang tidak bisa dihandle, coba pergi ke ahli dan atau mulai bercerita kepada teman-teman terdekat. Kalau zaman dulu mungkin info yang kita dapat nggak kayak sekarang, sosial media nggak kayak sekarang, mencari info itu mau di mana gitu, terpaksa harus kuat. Tapi apakah beneran kuat atau enggak ya enggak juga. Dari dulu kejadian itu tuh mental health tuh udah banyak, cuman nggak terlalu banyak diberitakan aja, benar. Jadi gue pikir gue terharu sekali ketika tadi gue baru dengar kabarnya bahwa sang sutradara yang film Jepang ya, ini Yoshio Kato ini terinspirasi dari ternyata kakaknya bunuh diri. Itu kan kayak gimana coba Bang Yoshio Kato ini ngejalanin hidupnya itu gimana ya, pasti kan ada trauma sendiri ya. sampai nangis tadi ya pas Betul, jadi dia ada trauma sendiri. Jadi artinya apa ya? Ini film tuh bukan semata-mata buat hiburan atau buat apa. Ya ada mungkin sisi entertainingnya mungkin ada, tapi maksudnya ya itu film ini berangkat dari kegelisahan gitu, dari seorang sutradara yang the maker-nya tuh aslinya memang begitu. Gue langsung kayak aduh ya ampun tragis ya gitu. tapi udah nggak sih relate mungkin dengan Bang Ringo sendiri punya masalah-masalah nggak sih? Pasti ada dong. Ada. Ada nggak yang bikin sampai stres banget gitu? Oh ada. Ya itu dia tuh, gue tuh sebel banget kan dulu, masa terpuruknya gue 2011-2012 itu adalah kehilangan segalanya. Maksud gue
kehilangan semua yang paling takut gue hilang. Karena nyokap gue meninggal, orang yang paling gue sayang, harta yang gue jaga waktu itu sempat hilang juga karena lain hal dan kasus dan segala macamnya hilang juga. Sampai akhirnya kehilangan fungsi dari kaki gue, waktu itu patah kaki sambil tidak bisa bekerja itu dalam waktu yang berdekatan. Kendaraan yang harusnya bisa ngangkat gue kemana-mana tapi kebanjiran 5 bulan itu juga gue bingung, itu 2 tahun terburuk gue. Dan itu gue bingung, gue sebel sama semua kata-kata motivator yang gue inget sih, kalian harus bangkit, gak pala lo bangkit, emang gampang gitu tiba-tiba gue tidur bangun-bangun gue udah bangkit, gue udah semangat menjalani hidup, kayak enggak deh. Gue aja lupa kapan bangkitnya, gue aja lupa tiba-tiba gue bisa ada di titik yang sekarang baik-baik aja nih gimana gitu ya. Ya tapi gue banyak mendapatkan kepedulian dari orang-orang sekitar dan mungkin ada tangan yang tidak terlihat, bantuan dari kuasa yang akhirnya membuat gue baik-baik aja. Tapi ketika pada saat gue terpuruk itu tuh diperhatikan salah, ada orang yang sok dengan bijaknya mau kadang diceramahin aja nggak tembus buat gue. Jadi kayak apa ya, semua orang tuh ada kekalutannya masing-masing dan gue nggak punya jawaban buat bagaimana cara bangkit. Wah maaf banget kalau itu sok ke ahlinya aja deh gitu, ke orang-orang yang tepat gitu. Berarti waktu itu bisa dibilang tahun terberat dan Sangat. terpuruknya Sangat. Reno, sampai stres dan terparahnya apa? Sampai pengen bunuh diri, terpikirkan apa? Enggak, Gimana? untungnya bunuh diri itu takut ya, selalu takut, nggak berani, takut sakit, nggak bisa membayangkan hidup setelah itu bagaimana, belum lagi ancaman dosanya juga dari sekarang, dari agama juga udah ada, cuman dulu tuh mungkin gue nerima keadaan yang kalau gue tidur nggak akan bangun lagi, nggak apa-apa lah, mungkin itu yang lebih baik kali ya gitu. Tapi pas bangun lagi selalu muncul dengan kekecewaan, kayak anjir gue masih bangun, masih hidup gue gitu. Dan gimana nih ngejalanin hari ini dengan semua permasalahan yang Tapi ada. ada di titik nyerah nggak waktu itu? Enggak Kayaknya. sih, enggak, bukan di titik yang nyerah, bukan titik Pasrah. bertahan sih. Ada pasrah gitu dulu? Enggak pasrah juga, bertahan aja. Ya di situ aja udah gitu. Nggak tahu nih ya stuck aja, besok mau kayak gimana, gue mau ngelakuin apa nggak tahu gue. Kayak bertahan aja lah situ ya, bukan nyerah. Kalau nyerah tuh mungkin gimana ya, ya bertahan aja, ya udah kayak gini deh, apalagi sih kondisi terburuk, apalagi besoknya ada yang lebih buruk lagi, udahlah. Terus tapi nggak pernah kepikiran untuk mengakhiri hidup sih, maksudnya gue milih tetap hidup aja gitu. Kalau gue tetap hidup ini maka bakal apa ya, bakal lebih bermasalah atau bakal lebih, gue nggak tahu. Berarti kemarin tuh udah jatuh tertimpa tangga gitu ya, mama Iya. udah almarhum mama meninggal. Iya, saat semuanya itu. hilang. Jadi gue memilih untuk tetap hidup dan ternyata keadaannya juga membaik pelan-pelan, entah bagaimana caranya. Dan kalau gue sekarang ada di mana, wah gue ada di titik yang bahagia sekali, berbanding terbalik sekali dengan kondisi gue dulu gitu. Dilihat dari mana? Bukan dilihat dari kondisi apa. Iya, gue punya istri dan punya 2 anak yang sangat luar biasa. Jadi kalau ditanya di mana gue sekarang, gue lagi di bahagia sekali. Pulang ada yang menanti gue, ada yang bawel, tadi udah video call, anak kecil yang baru bisa ngomong itu bawa gitu, kayak wow, hidup gue kalau dulu gue memilih untuk mengakhiri atau apapun, gue nggak akan ketemu sama titik yang ini gitu. Jadi berbicara anak-anak kan tadi bilang mental health kayaknya dari dulu udah ada, sekarang baru kayak expose sama lu sebagai yang mungkin family man banget nih, Nah. setiap saat lu update soal anak lu sempat perhatiin mental health anak lu masih yang Sangat. zaman sekarang kayaknya bullying lagi nih bang. oh ya, gue sangat memperhatikan itu kalau apa yang terjadi sama anak gue. Bahkan gini, gue tuh nggak ada keinginan untuk ambisi seperti gue harus cari uang sebanyak-banyaknya supaya anak gue nanti bisa sekolah setinggi-tingginya, terus sukses gitu. Enggak, gue pengen ngedampingin dia dari sekarang. Kalau gue ya pengen ngedampingin dia dari sekarang, gue bisa melihat setiap tahapan hidupnya dia sampai nantinya nggak salah arah. Kalau gue punya keegoisan, gue tidak menemani, gue akan sibuk dengan, misalnya katakanlah gue sibuk bekerja, gue cari uang aja, nanti dia gede, gue takut mungkin dia bisa mendapatkan cita-citanya, tapi gue takut arahannya salah. Maksudnya arahannya salah, gimana kalau dia jadi tipe pendendam, gimana dia jadi terobsesi sama uang segalanya, gue nggak mau gitu. Gue cuma pengen anak gue menjadi pribadi yang bener aja di mata dia dan di mata gue deh gitu.
Dimana wajar nggak sih hidup kalau setelah lu selesai sekolah lu memang susah-susah dulu gitu. Bapaknya bukan menteri gitu. Bapaknya bukan menteri, wajar. Gue juga dulu punya hidup yang menempa hidup gue tuh adalah keadaan dimana gue nggak dapet segalanya gitu, dimana cari uang memang nggak segampang itu, gimana mencari pekerjaan yang menyenangkan buat lo. Gue suka sebel, kejarlah mimpimu. Kenapa sih harus kejar mimpi gitu? Kenapa enggak ya jalanin aja sesuai kesempatan apa yang ada di depan mata aja gitu. Nggak salah juga kan dengan itu. Jadi gue nggak pengen anak gue obses sama materi. Gue pengen dia jadi orang yang benar-benar nikmatin hidupnya aja gitu. Jangan. Biasanya lu lakuin treatment apa kan supaya ketika dia pulang sekolah lu harus tanya. Sampai sekarang gue harus setiap hari nanyain gimana tadi sekolah, di sekolah ada apa. Terserah dia mau bercerita atau enggak tuh kayak tadi kayak misalnya tadi belajar apa ya, matematika tuh bisa ya. Dulu bapak nggak bisa deh gitu-gitu. Memancing dia untuk cerita tentang sekolahnya, memancing kegiatan dia hari ini tuh gue selalu pengen ada tuh gitu. Karena gue nggak tahu bener atau enggak ya. Gue tuh adalah orang, tempat terbaik gue tuh adalah di tempat tidur sekarang, di mana kita tidur berempat. Dan itu sampai kapan kok? Sampai selama mungkin bisa. Jadi kalau anak gue nanti minta kamar sendiri, kamarnya sih nanti gue sediain. Tapi kalau tidurnya sama gue. Kalau dia minta tidur sendiri, gue bilang jangan dulu ya. Kenapa sih emang sampai begitu? Gue yakin nanti ada momennya kok dia tidur sendiri. Dan gue nggak pengen ini cepat berlalu. Kalau nanti dia tidur di kamarnya, dia coba pas dia udah tidur gue angkat lagi kamar gue mau tidur bareng sama dia. Enggak sih, masih belum. Tapi kan pasti dia akan meminta tempat sendiri kan. Tapi sudah mempersiapkan diri untuk itu nggak sih? Kan pasti mau nggak mau itu pasti. Ya. Dan akan gue bawa sampai lama. Karena gini, gue juga gue tuh tidur sama nyokap bukan karena kesengajaan atau enggak ya? Enggak karena manja, karena keadaan dulu kamar kita anak banyak kan. Kamar kakak gue udah ada, gue malas harus berbagi sama kakak gue dan gue lebih baik sama nyokap. Tidur sama nyokap, samping nyokap terus segala macam. Sampai gue SMP gue masih tidur sama nyokap. Gue baru dapet kamar tuh kayaknya kelas 3 SMP ya. Ya kamar sendiri tuh baru, sebenarnya ada kamar tapi gue nggak mau tetap enak di depan nyokap. Sampai akhirnya bukan berarti gue nggak bisa tidur sendiri, bisa. Buktinya sekarang waktu ke Jakarta gue tidur sendiri, kemana-mana tidur sendiri. Udah gue kerja tahun 2006, gue udah main film dan segala macam. Setiap gue pulang ke Bandung, gue tuh tidur sama nyokap gitu. Tidur tuh sama nyokap, sebelah nyokap gitu. Itu artinya pulang buat gue. Pulang ke Bandung tuh adalah tidur sama nyokap, sebelah nyokap. Gue bisa cerita apa aja, gue bisa sambil peluk dia. Dan ketika nyokap gue nggak ada, gue nyesel lagi karena waktu itu nggak lebih banyak. Gue nggak bisa lebih banyak barengan sama nyokap, tidur sebelah lagi. Karena mungkin momen paling menyenangkan, momen paling luar biasa adalah tidur sebelah nyokap. Dan gue pengen itu ke anak gue nggak tahu anak gue keganggu mungkin sama gue ya. tapi karena itu gue agak egois aja karena maksudnya setelah apa yang gue jalanin selama hidup ini ternyata waktu terbaik itu adalah kebangun pagi-pagi anak lu mau sekolah terus untel-untelan di kasur yang satu lompat-lompat gitu tuh menurut gue kayak anjir ini adalah momen yang nggak akan lama kok ini. Setelah anak gue nanti gedean lagi dia masih mau nggak kayak gini untel-untelan beranteman di kasur. Gue suka banget ngelihat Mars sama Bjorka yang beda 4 tahun ini ya, karena gue mengharapkan gue punya sosok kakak yang seperti Bjorka. Gue bersyukur sekali Bjorka anak pertama gue dan dia adalah anak yang di keluarga gue ideal sekali jadi anak pertama, sayang sama adiknya, nggak pernah berantem sama adiknya, bener-bener mikirin adiknya. Dan kalau yang gue lihat sekarang tuh kakak terbaik buat Mars lah gitu. Dan didolakan sama Mars, apa yang dipengenin Bjorka Mars juga pengen seperti Bjorka. Dan gue tuh kayak ya sih lebih baik kamu ikutin Bjorka aja, jangan ikutin Babah gitu. Tapi ini kan kayaknya kalau ngomongin anak keluarga tuh beda banget ya kayak Ringo yang kita lihat kalau di film atau apa emang ini keluarga tuh merubah seorang Ringo Agus Rahman sangat karena kayak gini dulunya petakilan atau gimana jadi gimana gue tuh dulu punya ya semua orang yang punya masalah apapun ya kita generasi kemarin gue nggak tahu ya gimana sama teman-teman tapi kan kita pernah ngerasain hidup di tengah bapak sibuk kerja gitu kan, ibu yang ada di rumah, anak banyak
hidup tuh nggak segampang kayak punya akses kemanapun, pendidikan juga bukan, kita bisa sekolah aja udah syukur gitu. Terus nah di tengah kayak gitu tuh gue sekarang punya keluarga yang gue pengen, gue banyak kehilangan momen kayak gue sangat menghormati sekali bokap gue kerja demi keluarganya, sangat menghormati. Tapi kalau ditanya kapan momen gue diajarin itu, gue lupa tuh kapan gue diajarin momen pelajaran sekolah. Dan gue pengen gue ke anak gue tuh jauh lebih deket lagi gitu setelah menyadari semuanya. Ini semua tuh bisa terlalu cepet banget gitu, terlalu cepet. Anak gue bisa cepet gede, anak gue dari para ini aja anak gue 7 tahun kayaknya baru kemarin, ya kayak baru kemarin lahiran. Jadi gue pikir ya belajar dari itu berarti. Nah, predikat terbaik gue tuh jadi bapak seorang 2 anak ini. Bangga dengan itu artinya? Ya, gue bangga dengan itu dan itu gue sesungguhnya. Penerus marga gimana nih jadinya? Ya, marga bini gue nggak punya marga. Maksudnya katanya mau pengen punya anak perempuan biar bisa nerus. Nah, yang mau nyokap. Ya kita lihat aja, kalau artinya rencana gue sih 2, kalau dapat 1 lagi ya kebobolan. Tapi ya biar ada ceweknya gitu. Ya gue ikutin aja jalannya kayak gimana, kita lihat aja kebobolan atau enggak. Sementara ini sih gue masih bertahan di rencana awal aja gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ini ya itu kayak main film Kembang Api juga kan. Kembang Api tentang orang yang mau mengakhiri hidupnya kan. Kayak ada satu sekelibat kayak ya hidup tuh bisa sangat singkat tergantung kita nyikapinnya mau kayak gimana gitu ya. Dan kenapa kalau kita lagi dalam kesedihan hidup tuh lama banget ya. Tapi kalau kita lagi happy cepet banget gitu. Dan gue karena tadi gue udah bilang sama lo gue ada di titik yang happy, gue takut ini terlalu cepet aja gitu. Kayak gitu. Mas, terakhir Ya. sebagai sahabat nih melihat Aming yang sekarang udah berubah tampilannya lebih bagus. Oh. Gimana Hijrah katanya. sih? Coba cari tahu dulu gimana info bener ya. Kalau gue sih ikut happy apapun yang kalau Aming happy gue ikut happy. Dulu gue ingat kita bareng-bareng. Aming udah lebih duluan ya, dia pemain Extravaganza dan di tengah gue jadi tamu Extravaganza, orang pertama yang nyambut gue ngobrol tuh Aming. Baik sekali dia. Terus tiba-tiba main film bareng dan penempatan dia selalu cakep. Oh iya. Orang yang selalu nyambut, selalu bisa nempatin diri jadi kakak. Dan buat banyak orang yang kenal sama Aming, kita semua sayang sama Aming karena Aming tuh baik. Rumahnya di Bandungnya deket sama gue, beberapa kali dia datang ke kawinan gue datang ke kawinan dia. Aming tuh adalah orang yang sangat gue pedulikan sekali gitu. Di tengah kemarin dia bisa bercerita gitu ya, dengan dia memakai kopiah, ya pemandangan yang jarang buat gue juga lihat Aming seperti itu. Tapi apapun yang dilakuin selama dia happy, gue support kok. Terakhir komunikasi udah kayaknya belum lama ya. Tahun lalu itu gue ketemu ya. Tahun lalu gue ketemuan, gue sempat motretin dia juga. Jadi ya gue happy kalau Aming happy, gue pasti happy. Audio Jungle.